Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Dan sebelum masuk ke tema bahasan utama tentang bagaimana kisah daripada ayahanda dan ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pernikahan keduanya sampai lahir sang cahaya, kita sedikit menambahkan jemaah yang dimuliakan Allah tentang peristiwa tentara bergajah yang Allah abadikan di dalam surah Al-Fil. Para ulama telah mengurai jemaah yang dimuliakan Allah tentang rahasia-rahasia dari surah ini, terutama juga kaitannya dengan surah setelahnya, surah Quraisy. Kenapa? Karena dua surah ini memiliki hubungan yang sangat kuat dan erat. Dan tentu bukan cuma dua surah ini, ya. Surah-surah Al-Qur'an itu jemaah seperti mata rantai yang bukan seperti sesuatu yang berjajar begitu, tetapi sesuatu yang melingkar. Makanya di sebagian tradisi di pondok pesantren atau majelis ta'lim, kalau ada khataman Quran, Mbak, khataman Quran itu selesai baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu nggak berhenti di An-Nas, akan dilanjut sedikit ke sebagian surah Al-Baqarah untuk menunjukkan kalau An-Nas itu bukan ujung Al-Quran, dia berkaitan erat dengan awal Al-Quran atau di bagian depannya. Karena memang begitu jemaah. Dalam keilmuan bahkan dikenal adanya ilmu munasabah. Ilmu munasabah itu mengkaji hubungan bukan hanya surah dengan surah, tetapi juga ayat dengan ayat. Kita ambil contoh jemaah. Misalnya, ini contoh betapa ilmu yang sebesar ini terkadang kita buta dan meraba-raba. Surat Al-Fatihah itu berkaitan erat dengan surah Al-Baqarah. Makanya di antara keterkaitannya, kadang itu akhir sebuah surah dikaji oleh awal surah berikutnya. Di surat Al-Fatihah akhirnya berbunyi Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berbicara tentang tiga pihak. Orang-orang yang diberikan nikmat, orang-orang beriman dan yang bertakwa, orang-orang dimurkai, dan orang-orang yang sesat. Begitu kita masuk surah Al-Baqarah, jemaah dimuliakan Allah, kita akan temukan bahwa awal-awal Al-Baqarah itu mengkaji tentang tiga pihak ini. Orang-orang yang bertakwa, kemudian orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Begitu juga nanti akhir dari Al-Baqarah dikaji di awal surah Al-Imran. Terus seperti itu sampai An-Nas. An-Nas jemaah itu berbicara Qul a'udzu birabbin nas di Al-Fatihah, Rabbil alamin, Malikin nas, Maliki yaumiddin. Seperti itu hadirin. Dan itu ilmu yang sangat besar, yang nyaris hari ini kemudian ada kalimat yang keluar dari kita, kok ayat nggak nyambung Ustaz? Kan gitu kadang Mbak ya. Orang itu kalau baca Al-Quran, apalagi terjemahan Quran itu kadang bicara tentang sebuah tema, tiba-tiba loncat ke tema yang lain, terus dia komentari nggak nyambung. Nggak nyambung dari mananya? Anda nggak punya ilmunya. Karena Al-Quran itu hadirin dimuliakan Allah bukan seperti keteraturan yang kita inginkan. Al-Quran jelas teratur, tapi keteraturannya tidak seperti yang kita inginkan. Ya, kalau kita akan teratur, mungkin maunya kita laut-laut gitu kan, nggak ada apa-apa. Kemudian daratan-daratan, ya, awas deh, nanti ambruk gitu. Kemudian hutan-hutan gitu kan. Padahal tidak seperti itu jemaah dimuliakan Allah. Keteraturan alam semesta kita ini, termasuk alam dunia kita ini, jemaah dimuliakan Allah, ya kita lihat kan, ada laut, kemudian di dekat laut itu ada pegunungan, kemudian ada perumahan, ya, kemudian ada tempat ini, ada tempat itu, dan seterusnya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, demikian juga dengan Al-Quran, ya, demikian juga dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kadang jemaah bicara tentang masalah dunia, urusan dunia, loncat ke dalam masalah urusan akhirat. Orang yang kurang ilmu akan mengatakan nggak nyambung, nggak terkait. Siapa bilang nggak terkait? Di antaranya Al-Imam Fakhrur Razi mengatakan seakan-akan Allah itu jemaah kadang bicara tentang urusan dunia yang kita saksikan, tiba-tiba loncat ke dalam kehidupan akhirat yang kita belum menyaksikan, tetapi seakan-akan kita menyaksikannya. Makanya para sahabat itu kan seperti itu, ya. Mereka manusia-manusia akhirat yang ada di dunia, ya, gambarannya seperti itu. Nah, termasuk ini nanti jemaah tentang surah Al-Fil yang mengkisahkan tentang penghancuran tentara bergajah dengan surah Al-Quraisy, surah Quraisy. Makanya unik dalam salah satu mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab ini salah satu sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi untuk diambil bacaannya. Nah, di mushaf beliau itu antara surah Quraisy dengan surah Al-Fil tidak dipisah dengan basmalah. Ya. Padahal kita tahu jemaah, setiap surah itu kan biasanya dipisah dengan basmalah. Kecuali surah apa?
Surah At-Taubah dengan Al-Anfal, ya, tidak diberikan pemisah. Tetapi uniknya dalam salah satu mushaf literatur mushaf terdahulu itu dua surah ini digabung. Kenapa hadirin dimuliakan Allah? Karena memiliki keterkaitan yang sangat erat. Di antaranya kita urai salah satunya, ketika Allah menghancurkan Abraha dan tentara bergajah, itu memiliki efek yang sangat luar biasa untuk masyarakat Arab, khususnya Quraisy. Karena dengan itu orang-orang Quraisy menjadi masyarakat yang disegani oleh bangsa-bangsa. Ya, mereka ngomong, Mbak, ini ada raja membawa 60.000 pasukan bersenjata lengkap, membawa gajah. Ternyata kemudian dihancurkan, dibinasakan, bahkan keringat mereka tidak satu pun yang menetes. Bahkan orang Quraisy kan nggak ngangkat senjata. Bangsa-bangsa ini kagumnya luar biasa dan semakin angkat topi dengan orang-orang Quraisy. Sehingga kemudian apa jemaah dimuliakan Allah? Orang-orang Quraisy pun dengan santainya menjadi orang-orang yang berkeliling dunia untuk berdagang dengan rasa aman. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-saif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka melakukan perdagangan di masa musim dingin maupun musim panas. Hadirin dimuliakan Allah, itu jadi ilmu besar loh. Masyarakat tidak akan mungkin menjadi pedagang handal kalau mereka tidak disegani. Dan mereka tidak akan mungkin menjadi masyarakat yang disegani kalau tidak memiliki kekuatan. Cobalah, sampai sekarang kan jadi rumus cuma. Kita bicara tentang perdagangan misalnya. Negara apa ya Pak yang paling kuat perdagangannya hari ini? Ya, Amerika misalnya kan. Ya kita lihat bagaimana militer mereka kan yang menjamin perdagangan mereka jemaah. Cina sekarang menggeliat menjadi kekuatan ekonomi baru. Mulai masuk ke semua lini perdagangan. Itu selalu diiringi dengan kekuatan militer. Kan selalu begitu jemaah. Itu sudah rumus dari dulu. Dan orang-orang Quraisy gratis dapat fasilitas keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalimat ayat di Quraisy itu indah sekali jemaah. Falyabudu rabb hadzal bait. Karena itu bersyukurlah kalian. Kenapa kalian ingkar kepada nabi yang diutus dari tengah-tengah kalian? Sembah pemilik Tuhan, sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Rumah ini yang mendatangkan kemuliaan untuk kalian. Kok malah kalian perangi nabi tersebut? Kan gitu jemaah logikanya. Indah sekali bahasa Al-Qur'an itu. Sehingga dua surah ini memiliki hubungan yang sangat erat dan nanti menjadi rumus dari para ulama dalam bicara tentang perdagangan. Sampai kalau tidak salah ini bahasa Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah jemaah mengatakan bahwa orang Quraisy itu jemaah diunggulkan oleh Allah menjadi masyarakat pedagang. Ya, menjadi masyarakat pedagang. Itu mengapa kemudian Rasul melarang jiwa dagang orang Quraisy itu dilunturkan ketika mereka ada di Madinah. Kan orang Madinah itu jemaah saking sayangnya ke sahabat Muhajirin karena mereka Ansor, para penolong, itu mereka berikan segala-galanya. Ada yang minta tanah dikasih tanah, ada yang minta rumah dikasih rumah, bahkan ada yang siap berbagi istri kan gitu. Saya punya 2 istri, saya cerai salah satunya ambil untuk engkau. Nah, sayangnya sahabat Ansor ini ada yang sayang yang dianggap oleh Nabi malah menjerumuskan. Yaitu apa? Orang-orang Quraisy mau dikasih tanah supaya bercocok tanam menjadi petani seperti penduduk Madinah. Dan Rasul nggak setuju itu. Kata Rasulullah, kalian yang berdagang tetaplah, kalian yang bertani tetaplah bertani, urus pertanian kalian, penduduk Madinah, sahabat-sahabat kalian dari Mekah biarkan mereka menjadi pedagang. Dan kan terbukti cuma, nggak pakai teriak-teriak itu kan, boikot Yahudi, ya, tutup pasar Yahudi, nggak perlu begitu cuma. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun atau 3 tahun, ekonomi Yahudi berhasil digulung oleh para sahabat. Sehingga ini jadi ilmu besar jemaah. Islam itu menjaga nasab dan juga menjaga hasab. Itu disebut dalam 2 hadis dengan redaksi berbeda. Kadang hadis menyebut nasab, kalau nasab jelas jemaah, keturunan. Ternyata agama kita juga menjaga hasab. Yang diantara makna hasab itu bakat. Bakat itu harus dijaga. Maka kalau Bapak Ibu misalnya seorang pedagang, percaya di darah anak kita itu mengalir deras darah seorang pedagang. Kalau kita seorang petani jemaah, maka percaya anak kita itu ahli dalam pertanian. Atau lebih mudah kalau dibimbing untuk bertani. Nah, cuma sayang nenek moyang kita seorang pelaut. Ya, punyanya mahakam gitu Pak. Enggak semuanya lah pelaut. Yang tinggal di pinggir laut oke lah pelaut. Yang kalau di gunung, masa mau berenang di kawah Gunung Bromo kan nggak mungkin. Ilmu hasab ini ilmu penting. Dan hari ini kan kita bingung gitu kan. Begitu sekolah kita mau jadi apa, nggak jelas Pak. Kadang semua ilmu dijejalin, pinter enggak, soleh apalagi ahli. Nah, orang-orang Quraisy ini
sepanjang sejarah Islam jemaah dimuliakan Allah menjadi pedagang-pedagang handal. Makanya mereka bahkan negeri kita konon para pendakwahnya adalah para pedagang-pedagang yang handal itu.